Saya cuma ingin menambah sedikit, nanti Pak Biku yang menjelaskan. Agama menurut penulis Buddha, bahasa Sanskrit itu, A itu tidak, gama itu mati atau pergi, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi go atau gone. Jadi sebenarnya orang tidak ingin mati, jadi dia ini, maka itu dalam agama itu ceritanya mesti kiamat, surga, itu padahal tidak ada yang cerita tadi kan, tidak ada orang mati balik lagi kan, tidak ada. Jadi ini yang diperdebatkan. Kalau ini menjadi esensi agama, maka agama itu menjadi agama terbalik fungsinya, hidup untuk agama. Maka ada orang jihad, ada orang beleh-belehan, itu karena agama. Ini salah jelas, dan ini nanti mungkin Biku boleh nambahkan. Yang kedua, pertanyaan ini yang sangat menarik bagi kita karena kita ini orang beragama adalah, kenapa sih kita beragama? Kok enggak beragama juga makan? Kenapa kita beragama? Ini yang mungkin saya ingin penjelasan dari Pak Biku, meskipun tadi sudah dijelaskan singkat. Hidup itu tidak kekal untuk diri sendiri. Kalau ini dipahami benar-benar, ya enggak perlu ada orang syirik kan, selesai. Tapi saya kira ada pertanyaan, mengapa kita beragama? Kenapa kita mesti semedi? Kenapa kita mesti sembahyang? Kenapa kita mesti ke wihara, ke gereja dan sebagainya? Ini saya minta pertanyaan itu, cuma itu yang ingin saya tanyakan. Dan saya setuju dengan guyonannya Biku tadi. Guyon itu lebih baik karena guyon itu tidak serius tapi kena. Agama itu ageman, agama itu baju. Saya kira semua ini pakai baju ya. Kalau ada yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, mungkin tempatnya tidak di sini. Orang gila katanya. Ini orang bilang seperti itu. Tapi kalau saya bicara sebagai seorang ulama, Pak, saya sebagai pendeta sama seperti Pak Biku. Tapi di satu tempat sering kita tidak beragama karena tidak pakai baju. Ayo, siapa suami istri yang sering tidak pakai baju bareng-bareng? Sama kan, Pak? Jadi tingkat kesadaran semacam inilah yang perlu kita bangun bersama, karena saya di Pusat Kerukunan Umat Beragama, supaya Biku bisa menjelaskan lebih dalam bahwa jangan nyalahin bajunya orang, apalagi bilang baju batik saya lebih bagus daripada jas. Ini adalah kebodohan. Ini tingkatnya childish. Nanti kalau saya bilang childish, salah lagi. Sebab kalau sekarang ngomong childish kan salah banyak sekarang. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan, dan saya kira karena ini memang bagiannya Biku, jadi saya cuma 2 pertanyaan. Apakah agama itu? Dan mengapa kita beragama? Nah, saya kira ini yang ingin saya tanyakan, dan selamat berdiskusi karena ini kebetulan saya bisa sampai di Solo, dan atas kesalahan saya tadi saya minta maaf karena lupa memakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung ke penanya kedua. Saya jawab satu-satu aja supaya lebih cepat. Oke, ya, silakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wah, saya senang sekali karena kita ketemu teman seprofesi. Ya. Karena ya tugas kita kan memang sama. Kita untuk bagaimana kita membagikan barang-barang yang sudah kita baca bersama. Sekarang saya akan membahas tentang apakah itu agama. Sebetulnya kalau saya melihat riwayat Sang Buddha, sebetulnya Sang Buddha ini tidak buat agama. Dan mungkin semua pemuka-pemuka agama pada awalnya ya tidak cerita agama kok itu. Jadi apakah agama, sebetulnya agama itu yang buat umat. Aduh, namanya orang dusun ini repot, orang gunung. Jadi agama itu sebetulnya yang buat manusia. Bahkan pemuka-pemuka agama, pemimpin pendiri-pendiri yang dikatakan pendiri agama, dia itu pun sebetulnya tidak membuat agama. Nah, sekarang bagaimana pengertian agama menurut Dharma? Sebetulnya kalau menurut Dharma, agama, ya mungkin Anda bisa membagi dengan A dan GAM itu tadi, tetapi saya akan lebih memberikan pengertiannya. Agama itu adalah ajaran sang guru
plus tradisi setempat. Jadi sebetulnya waktu Sang Buddha mengajar, itu ya mengajar aja, tidak ngomong agama. Tapi setelah digabung dengan tradisi lokal, jadilah agama. Seperti kalau di Buddhis pakai patung, ini sebetulnya tradisi. Sang Buddhanya sendiri tidak pernah suruh pakai patung. Ya, nanti apakah pakai bunga dupa, pakai apa, itu sebetulnya adalah tradisi. Ya, karena itu esensinya apa? Maka kembali ke esensi agama itu sebetulnya adalah menjadi rakit, itu hanya kendaraan aja. Maka banyak orang ribut gara-gara kendaraan, yang istilah Bapak tadi, baju batikku lebih bagus daripada bajumu. Padahal sebetulnya itu kan sama dengan orang Solo suka makan timlo, orang Jogja suka makan gudeg. Masa gudeg lebih baik daripada timlo? Masa timlo salah makan timlo? Ini kan tidak. Makanya saya tadi katakan tidak ada salah dan benar agama, karena juga semua pada nggak tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana di dalam hidup ini ketika seseorang beragama, kita menunjukkan bahwa perilaku kita baik. Karena kita tidak akan bertanya, ini tadi kalau Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak seorang pendeta, saya juga nggak akan pernah tahu. Karena kita berkumpul di sini bukan karena agama. Kita berkumpul di sini adalah karena kita pribadi, antar pribadi. Anda agama Buddha, tapi Anda tidak pakai baju, tidak pakai celana masuk ke sini, ya Anda disuruh keluar. Tapi ketika Anda bukan Buddhis, Anda datang dengan baik, ya kita akan terima karena kita berkumpulnya antar pribadi. Bahkan pertanyaan agama itu pun kita sebetulnya tidak boleh mengatakan Anda agamanya apa. Karena itu sama dengan Anda ditanya Anda gajinya berapa, duit di kantong Anda berapa, itu sangat pribadi sekali. Nah, jadi kalau saya melihat agama adalah kumpulan ajaran seorang guru plus tradisi. Kalau di dalam Buddhis adalah seperti itu. Sehingga nanti ada agama Buddha dengan tradisi India. Seperti saya menggunakan agama Buddha tradisi India. Ya, pakai pakaian begini, model begini. Nanti ada agama Buddha ketika berkembang ke Tiongkok, agama Buddha dengan tradisi Tiongkok, bikunya modelnya lain lagi. Agama Buddha dengan tradisi Tibet, bikunya lain lagi, modelnya umatnya lain lagi. Tetapi intinya ini sama. Nah, kalau kita nanti berbicara agama hanya satu patokannya, maka menjadi bermasalah. Tetapi ketika kita melihat bahwa agama itu adalah ajaran plus tradisi, maka kita lalu melihat bahwa yang berbeda, banyak perbedaan itu adalah bagian tradisi. Nah, sehingga nanti ada orang yang bisa salah baca, salah interpretasi, bahkan kadang salah mengerti dan sebagainya, sehingga ini membuat masalah di dalam agama. Karena dia tidak melihat bahwa esensinya agama itu adalah mengajarkan seseorang berbuat baik dengan motivator guru-guru agamanya masing-masing itu. Nah, sekarang tujuan orang beragama apa toh sebetulnya? Apakah agama itu perlu? Sebetulnya orang kalau mau baik itu juga tidak harus ikut agama tertentu. Kalau hanya mengatakan dengan agama orang itu baru baik, agama yang paling tua kira-kira 3000 tahun yang lalu, berarti sebelum 3000 tahun yang lalu semua manusia di jagat ini jahat semua. Kan tidak. Semua juga bisa baik. Kenapa begitu? Nah, karena sebetulnya agama ini kan perilaku. Nah, jadi tujuan agama sebetulnya tujuan seseorang beragama itu apa? Tujuannya adalah karena orang itu lebih gampang ada pedomannya. Anda bisa membangun rumah ini, ngawur bisa. Nyoba toh. Coba batu fondasi pakai roti bisa nggak? Oh, kempes nggak bisa. Coba pakai tahu bisa nggak? Oh, coba pakai sandal bisa? Oh, nggak bisa. Terus coba pakai batu. Lah, nyoba gini kan umurnya sudah habis, waktunya habis, biayanya habis. Lebih bagus kan panggil orang yang memang kuliah di jurusan sipil atau arsitek. Sudah dia begini. Dia kan sudah ada standarnya yang sudah dilakukan sejak lama. Lah, kita tinggal mengembangkan aja. Oh, di sekolahnya nggak ada profil-profil seperti ini. Kita tambahi. Demikian pula agama. Sebetulnya kita bisa buat agama sendiri yang baru juga bisa. Oh, orang tua kita sendiri masa gendong anak agama Buddha. Oh, itu kalau gendong anak agama Buddha itu gendongannya gini. Kalau bukan Buddhis itu lain, pakai diputer sana kan tidak.
semua ya sama, cinta kasih ya sama, cinta kasih umat Buddha, cinta kasih yang bukan Buddhis ya sama. Nah, tetapi dengan orang bisa mengikut satu agama, karena di sana itu sudah sekian lama berdiri agama itu seperti orang kuliah di sipil ini, sehingga nanti kita belajar agama tertentu, kurang lebihnya kita bisa tambah kurang disesuaikan dengan kita. Karena itu katakanlah ini kita satu agama, tetapi tetap masing-masing pribadi ini punya perilaku yang berbeda-beda, kurang lebihnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita sama dengan satu insinyur, semua kuliah di insinyur, di arsitek ataupun di sipil, tetapi nanti ketika jadi insinyur tekniknya lain-lain, karena punya variasi sendiri-sendiri. Jadi tujuan beragama, ikut agama itu sebetulnya apa? Sebetulnya biar jalannya lebih cepat, karena sudah ada pedomannya, ya. Nah karena itu kita karena tidak tahu yang benar dan salah, maka yang agama itu kita hanya tahu yang paling cocok. Ya, saya memilih agama Buddha karena saya melihat itu yang paling cocok saja, tapi bukan yang paling benar. Benar salah karena kita nggak tahu, ya. Nah jadi itu saja. Masalah nanti agama timbul karena takut mati dan sebagainya, itu memang itu sosiologi agama, ya. Tetapi kenapa seseorang memilih agama? Sebetulnya ben jalani cepet, tidak coba-coba. Karena kalau tidak ikut agama, sekarang kita misalnya, semua agama itu kan ngajari berbuat baik. Udahlah, enggak usah ikut agama, semua agama ngajari berbuat baik. Betul, semua agama ngajari berbuat baik. Tetapi ingat, perbuatan baik model apa? Kalau sekarang misalnya, saya musim demam berdarah, kemudian ya ada nyamuk menggigit, ya sudahlah saya akan berbuat baik, ya berdanalah kepada nyamuk, ben lemu-lemu nyamuknya kabeh. Apa ini juga perbuatan baik menurut agama? Nah, cara-cara seperti ini yang keliru. Nah, ini kalau dia ikut agama, mungkin cara ini akan bisa terhindar. Ya, jadi biar lebih cepat jalannya. Begitu, Pak. Ya, saya tidak berbicara filsafat karena nanti tujuan agama itu, tujuan seseorang beragama itu bisa jawabannya filosofis sekali, yang tentu bisa memusingkan untuk semua. Tapi saya hanya bersifat praktis saja bahwa supaya manusia itu pegangannya lebih jelas, karena semua sudah tahu tujuannya itu adalah untuk berbuat baik. Ya, begitu Pak. Ya, silakan untuk pertanyaan balik. Saya mau nanya Bante, apakah ada hubungannya kita beragama A, B, atau C dengan karma masa lampau? Yang pertama itu. Yang kedua, agama Buddha yang kita anggap cocok, kelihatannya kok sedikit yang berani menyatakan dirinya beragama Buddha. Apa sebabnya Bante itu? Terima kasih. Baik, apakah ada hubungannya kita mengikuti agama dengan satu karma? Sebetulnya kalau kita melihat agama itu memang bisa berhubungan dengan karma. Kenapa demikian? Seseorang terlahir di satu daerah tertentu, seseorang memiliki orang tua tertentu, itu adalah karena keterikatan karma. Makanya ada orang mengatakan, wah orang tuanya jahat kok anaknya menderita, ini sepertinya menurun. Sebetulnya itu adalah teori karma. Anak ini yang menderita lahir dari orang tua yang jahat, sebetulnya dia sendiri di kehidupan yang lampaunya itu mereka memang sudah jahat. Sehingga sekarang terkondisi dia lahir di orang tua yang jahat dan hidupnya menderita. Demikian pula, sekarang orang memilih pekerjaan tertentu, itu sebetulnya juga ada ikatan karmanya. Orang bahkan tinggal di satu rumah tertentu, itu ada. Makanya kalau Anda pergi ke satu rumah, kadang-kadang atau satu tempat, kadang Anda bisa merasa, aku kok enak ya tempatnya di sini, rasanya kok cocok. Padahal orang lain menganggap itu nggak cocok. Ini kalau di dalam peribahasa dikatakan obat bagi satu orang bisa racun bagi orang yang lain. Jadi rumah tertentu itu bagi orang bisa bikin sukses. Berapa banyak orang percaya bahwa rumah tusuk sate itu bikin menderita. Tetapi juga banyak orang mengalami rumah tusuk sate malah sukses. Kenapa bisa begitu? Karena ini juga ada ikatan karmanya. Orang lahir pada tanggal tertentu juga ada ikatan karmanya. Bahkan orang punya nama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Nah, termasuk sebetulnya orang beragama tertentu itu juga ada ikatan karmanya. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan, kalau Anda ingin
Satu ketika Anda mengenal Dharma lagi, entah apapun namanya ya. Sekarang namanya agama Buddha, nanti satu ketika Buddhism, satu ketika apa. Tapi satu ketika, pokoknya itu agama yang namanya Buddha Dharma. Dharma itu, kalau Anda ingin bertemu lagi dengan Dharma, Anda bisa mengucapkan dalam hati. Setiap saat Anda sudah berbuat baik, coba renungkan kebajikan Anda itu. Dan Anda kemudian bertekad, semoga dengan kebaikan ini akan berbuah dalam bentuk kebahagiaan, terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Nah nanti kondisi lingkungannya ikut lagi dengan orang yang kenal Dharma. Itu bisa. Ya. Nah, kalau sekarang Anda lahir misalnya di Afrika, mungkin kesempatan kenal Dharma tidak ada. Anda lahir sebagai manusia, tapi di Afrika tidak bisa. Itu kalau di dalam Dhamma ada Patirupa Desa Waso, mempunyai tempat tinggal yang sesuai dengan karmanya itu. Nah ini termasuk. Kita cenderung kenal agama, sebagian besar adalah karena pengaruh lingkungan atau orang tua. Nah jadi Anda punya orang tua yang beragama tertentu, sehingga Anda mengikuti agama orang tua, ini juga karena pengaruh karma. Ya, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang apa tadi ya? Apa itu? Mengaku agama Buddha. Oh, kenapa kok sedikit itu ya? Oh, ya artinya kok sedikit toh tadi. Kenapa enggak banyak yang mengakui beragama Buddha ya? Ya itu Anda konsep Indonesia. Kalau Anda ke negara Buddhis, ya malah banyak yang tidak mengakui kalau dia beragama lain. Ya, jadi itu sebetulnya hanya bagian dari kebudayaan saja. Dulu di masa tertentu orang pakai seragam partai tertentu itu senang sekali. Saya pegawai negeri pakai seragam itu. Pas partainya berubah, pakai seragam itu disimpan di dalam tas dulu, sampai kantor baru dipakai lagi. Itu sebetulnya hanya karena lingkungan. Itu bukan karena mentalitas manusianya. Dan sebetulnya kembali ke agama. Agama itu kalau Anda mau mengaku di KTP atau tidak, Anda mau ngomong atau tidak, yang penting perilakunya kok. Kalau Anda sekarang ngaku agama Buddha, teriak-teriak agama Buddha, tempelkan semua stiker agama Buddha di mobil Anda, di rumah Anda, tapi kelakuan Anda jelek, sebetulnya Anda malah memalukan agama Buddha. Jadi kalau Anda tidak mengaku agama Buddha dan perilakunya jelek, sebetulnya bagi agama Buddha juga lebih menguntungkan. Iya toh, daripada mengaku tapi kelakuannya jelek. Tapi kalau sudah baik, walaupun tidak mengaku, ya tidak apa-apa. Karena agama Buddha kan bukan disensus harus banyak-banyakan. Enggak lah, itu bukan sesuatu yang jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah kita menjadi orang yang lebih baik dan tambah baik dan tambah baik. Jangan seperti sapi, itu kalau makhluknya. Tapi kalau bendanya itu disebut seperti sendok. Jadi sendok itu walaupun dicelup di dalam sambal 1 hari 1 malam, sendok itu enggak kerasa pedes. Ada orang kenal agama Buddha, kumpul sama biku, tinggal di wihara, kelakuannya tetap jelek, terus itu seperti sendok. Cobalah seperti lidah, sedikit ketempelan sambal aja sudah, wah menggeh-menggeh. Nah itu dia. Jadi kita sebentar saja kenal Dhamma, sudah bisa berubah cara berpikir kita. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi bukan tradisinya. Ya, gitu. Karena seseorang mempunyai pandangan seperti itu adalah hak dia. Kita berusaha memberikan pengertian. Ibaratnya seperti gelas, kita isi air. Tapi kalau gelas ini terbuka, memang gampang diisi air. Cuman kalau gelasnya tertutup, diisi air apapun juga, dia tidak akan ada yang masuk. Walaupun ditetesi semalam suntuk, tidak bisa masuk. Orang kalau sedang di dalam masa yang belum waktunya, atau katakanlah kadang-kadang belum tepat sekali kita ngasih taunya, itu tidak akan pernah bisa. Ya, sama dengan kita punya anak toh. Anak itu kadang dinasehati juga tetap ngengkel. Tapi nanti ada masa tertentu dia itu bisa menjadi baik. Nah, karena itu kita memang berusaha memberikan pandangan-pandangan yang kita sudah sama ini, kita berikan pandangan bahwa sebetulnya nomor 1, agama itu bukan masalah benar dan salah, tapi karena kecocokan. Ya,
Anda cocok dengan agama itu silahkan, tetapi yang lain boleh tidak cocok dengan agama itu, tapi bukan berarti salah. Nomor 2, agama adalah bersifat pribadi. Jadi kita misalnya punya agama ini, ya sudah. Kalau Anda beragama yang lain, ya itu urusannya dia, kita tidak perlu dibahas, tidak perlu dipertanyakan. Ya, karena dengan mempertanyakan berarti menganggap dia berbeda dengan kita, berarti dia tidak sebaik kita. Padahal kan tidak seperti itu. Kita bertemu dalam masyarakat adalah karena antar pribadi. Yang ketiga, kalau kita sudah melihat ada orang sejelek itu, maka selain kita memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat, kita juga harus bersikap menghindari perilaku yang jelek itu juga. Kenapa? Kadang-kadang secara tidak sadar kita sendiri kadang terjebak pada perilaku yang sama. Kadang dengan kita punya pandangan, kamu cara berpikirnya salah, sebetulnya kita sendiri sudah menganggap bahwa kita yang paling benar. Ini sangat berbahaya, karena kita juga harus hati-hati juga di dalam hal ini, supaya kita nanti tidak menjadi salah, ikut-ikutan salah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu sangat tepat sekali, sengit dulit. Ya ada loh istilah sengit dulit. Kita makin benci malah jadi seperti itu loh. Ya, nah jadi kita memang akan sering ketemu, tetapi paling tidak memperbaiki masyarakat adalah dimulai dengan diri kita sendiri. Kalau sekian orang ini punya pikiran bahwa agama adalah untuk hidup, bukan hidup untuk agama, paling tidak di Solo dan sekitarnya ada sekian orang yang baik. Kan ini adalah salah satu motivasi kita. Masalah dia belum bisa baik atau tidak, itu nanti berproses waktunya. Kita sendiri saja loh. Kadang-kadang kalau kita punya kenakalan, sudah digebuki sama orang tua, ya tidak berubah kok. Nanti kadang-kadang ada waktunya, kita juga berubah. Ibaratnya orang hamil, 9 bulan dia baru lahir. 3 bulan suruh lahir, berantakan jadinya. Ya, karena itu ya kita sabar-sabarlah untuk tunggu waktu kadang-kadang. Kita terus mengisi kegiatan di dalam masyarakat, kita terus mengisi forum-forum pertemuan antar umat beragama, tetapi juga sambil bersabar. Karena kalau kita ngotot, nanti kita sama dengan yang kita ngototi itu. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Wah, bagus sekali masukannya. Terima kasih. Malam ini betul-betul suasana sangat berbeda. Dalam banyak kesempatan saya ke Solo, baru hari ini saya merasakan nyaman. Sungguh. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama ya dengan berbagai macam agama, kepercayaan. Tapi kita bisa saling bertukar pikiran, sharing seperti ini. Ini yang saya katakan betul-betul membahagiakan. Ya, kalau semua agama Buddha semua malah kadang-kadang kurang nyaman. Kita wawasannya jadi nggak tambah. Tapi dengan bermacam-macam begini, saya pikir ini akan sangat baik sekali. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebetulnya kalau saya melihat bukan agamanya Pak. Jadi kalau mungkin Bapak mengatakan, oh agama A, agama B kok seperti ini. Saya sebetulnya menyadari itu adalah perilaku pribadi masing-masing. Yang tadi seperti disampaikan juga pada saat pertama berkata tadi adalah bahwa mungkin itu adalah kesalahan persepsi dari pemimpin agama tersebut. Kenapa demikian? Kalau kita jangan melihat Indonesia secara lokal, marilah kita melihat secara global. Di dunia ini banyak agama yang menjadi dasar sebuah negara. Katakanlah Thailand, dia berdasarkan agama Buddha. Kemudian di Arab berdasarkan Islam. Kemudian di Israel Kristen, Palestina Islam, ya. Kemudian di India sendiri sekarang Hindu. Kalau Anda melihat negara 5 ini saja, saya yakin Anda akan menemukan orang baik di sana. Ada juga orang jahat di sana. Ada orang sehat di sana. Ada orang sakit di situ. Ada orang kaya di sana, ada orang miskin di situ. Jadi
5 negara berdasarkan 5 agama ini ada orang kaya, sehat, sakit, miskin, dan sebagainya. Apa yang mau saya simpulkan di sini? Bukan agama yang bikin kaya. Karena nanti banyak orang mengatakan, ayo ikut agama ini biar cepat kaya. Salah. Kalau ikut agama ini biar cepat kaya, Indonesia pasti mengeluarkan surat keputusan presiden, ikutlah agama ini karena mengentaskan kemiskinan. Nah, ternyata kan tidak ada tuh. Nah, jadi 5 agama ini di negara berdasarkan 5 agama ini juga ada orang miskin. Sehat sakit juga bukan karena agama. Ikut agama ini nanti cepat sehat. Berarti di agama, di negara berdasarkan agamamu tidak ada rumah sakit. Semua didoain sembuh. Tidak juga. Ayo ikut agama ini. Nanti jadi orang baik. Tidak juga. Baik dan jahat bukan karena agama. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama bukan karena agama, tetapi kita berkumpul karena pribadi. Agama adalah milik pribadi yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Tapi dia tunjukkan adalah hasil dia beragama menjadi orang yang baik. Karena itu saya hanya mau meluruskan pandangan Bapak saja. Saya ikut agama ini isinya kok itu, saya ikut agama yang lain kok isinya itu. Sebetulnya itu karena kebetulan mungkin Bapak ketemu orang yang cara mengajarnya seperti itu. Ya, mungkin lalu jadi bingung, agama apa ya ini yang saya pilih? Apalagi kalau Manado Anda melihat satu jalan isinya, waduh rumah ibadah semua, bisa bingung itu memang. Ya, depan sini rumah ibadah, sana lagi, sebelahnya lagi, kan itu toh Pak ya. Adakah di Manado seperti itu jalannya rumah ibadah semua? Nah, memang itu membingungkan. Tetapi kalau nanti Anda ketemu yang baik, juga banyak kok yang beragama lain juga yang baik. Karena memang agama itu sebetulnya adalah mengajarkan kebaikan. Kalau kebetulan yang Bapak dapatkan yang tidak mengajarkan kebaikan, itu adalah kesalahan orangnya, bukan kesalahan agamanya. Kadang kita sering salah sehingga menganggap, oh umat agama A jelek semua. Tidak. Ada oknum agama A yang jelek, tapi juga ada yang baik. Ada oknum agama B yang baik, ada juga yang jelek. Demikian pula yang lain-lain. Kalau kita bisa mengerti hal ini, maka kejelekan itu kita hanya melihat bagian per bagian. Bukan kita menggunakan kacamata hitam sehingga pokoknya masuk ruangan semua hitam semua. Pokoknya kita lihat agama A hitam semua, agama ini enggak seperti itu. Dan saya cocok dengan apa yang Bapak sampaikan. Sebetulnya surga dan neraka itu bukan milik agama tertentu, tetapi sebetulnya adalah orang yang melakukan perbuatan tertentu, itulah pemilik surga dan neraka. Dalam banyak kesempatan saya mempelajari sedikit tentang agama-agama yang lain. Saya melihat bahwa di akhir zaman, dalam banyak ajaran agama, mungkin nanti saya juga bisa dibetulkan, dikoreksi kalau saya keliru, karena saya tidak terlalu mendalami. Di sana dikatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada semacam persidangan. Pada saat itu telinga akan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidupnya, tangan mengatakan apa yang dia kerjakan semasa hidup, mata dia kerjakan apa. Sehingga kadang-kadang ada orang tidak boleh donor dan sebagainya karena takut nanti satu ketika kalau matanya didonorkan, nanti mata nggak tahu kalau dia pernah ngintip tetangga dan sebagainya. Nah, jadi itu sebetulnya kalau saya menilai itu bukan masalah agama, tetapi itu sebetulnya adalah masalah perilaku. Jadi itu kan sebetulnya ada masa penilaian. Kupingmu digunakan untuk apa? Telingamu ini apakah digunakan kejahatan atau kebaikan? Tanganmu digunakan kejahatan atau kebaikan? Jadi bukan tanganmu itu untuk sembahyang atau tidak, bukan. Kemudian kalau kita melihat di dalam beberapa kisah Rasul itu juga disampaikan kalau orang sudah meninggal itu nanti seperti ketemu entah sinar putih, sinar apa. Nah, nanti akan bertanya, apakah yang kau perbuat semasa hidupmu di dunia? Jadi bukan apakah agamamu selama di dunia. Karena yang nanyain kan bukan Pak Camat yang ngurusi KTP-nya orang, tapi yang diuruskan perilakunya orang. Nah, kemudian juga kalau di kelenteng